Good morning and happy Sunday to all of us. Sekali lagi kita harus dihadapkan dengan situasi pandemic and we should do everything virtually. Actually everyone has been feeling pathetic on it, but never mind. We still have to be on fire in praising and chanting along to praise our God's name. Okay, sebelum kita mulai, let's pray first, okay? So how are you supposed to do before praying? So close your eyes, bow your head, and fold your hand like this. Okay? Thank you, Father, for everything. Thank you, God, for the things that you have given to me, the blessings, the security, the protection, even our parents are given by you. God, we are going to conduct our worship and pray. So please bless us, bless our heart and mind, so we can focus on your words, so we can focus on chanting along and praising your beautiful name. So God, we pray for everything. In the name of Jesus we pray. Amen. Nah, sekarang kita harus nyanyi satu lagu. Pokoknya kalau nyanyi itu suaranya harus kencang. You should have fun. Harus tepuk tangan dan kalau bisa diajak papa mamanya. Oke? Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Okay, we have done with our very first song. Okay, but it doesn't mean that we should be done with everything. Nah, sekarang we are about to sing another song. Masih semangat dong? Pasti dong, Miss. Gak mungkin gak semangat, masih pagi juga. Udah pada mandi, udah pada sarapan. Okay? Harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. So the next song is going to be the joy of the Lord is my strength. Okay, shall we sing together? There you go. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. 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 And the joy of the Lord
living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. Wow, semangat banget nyanyinya. Wow, thank you for that. Nah, sekarang Miss mau ingetin, karena kita sebentar lagi akan collecting our offering. So, since we are separated in this kind of situation, okay? So, please remind your parents, please remind your mom and dad, okay? To kindly transfer the offering to this account, okay? Please remind your parents. Jangan lupa ingetin mama papanya ya sayang. Alright, so you guys are about to, to read Bible, untuk dengerin sermon, and let's pray together untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman dan kata-kata Tuhan. Okay? Dan sekalian juga kita akan mendoakan, kita juga akan berdoa Our Father or the Lord's Prayer. Shall we? Thank you, God, for everything. Thank you, God, for our offerings. God, we just gave a little part of what you have done to us. So please bless our offering, bless our parents, so we can give more than this. And please bless our life, please bless our school, bless our friends and our beloved ones. In the name of Jesus we pray. We shall pray, Our Father. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive for those trespass against us. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine and the kingdom and the power forever. Amen. Thank you for the worship today, guys. See you next week. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini kita akan membahas tentang Pentakosta. Sebelum kita membahasnya, kita berdoa dulu ya. Everyone, fold your hand, bow your head, let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this beautiful Sunday. Thank you that we have a time to learn about you. Open our heart, open our mind, so we can know you better. In Jesus' name we pray, amen. Oke. Nah, hari ini adalah pembahasan tentang Pentakosta. Pentakosta itu apa? Nah, nanti kita lihat. Tapi sebelumnya kita buka dulu Alkitab dari Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Sekali lagi Miss ulang ya. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Miss tunggu ya. Ambil Alkitabnya. Nah, judulnya adalah Pekerjaan Penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Allah, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Udah? Nah, di sini dikatakan tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Kristus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, kalau begitu Pentakosta itu tentang apa? Pentakosta itu adalah hari di mana dalam Yahudi dikatakan 50 hari setelah panen gandum. Artinya mereka itu bersuka cita merayakan panen gandum pada Yahudi. Sedangkan pada orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, di mana Roh Kudus turun kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka akan memberitakan firman Tuhan menggunakan bahasa-bahasa asing. Nah, kalau sekarang Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang hidup di dalam hati kita masing-masing. Tugas Roh Kudus itu apa? 1. Sebagai penghibur. Kenapa? Karena Yesus sudah disalibkan untuk kita, sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Roh Kudus datang untuk menghibur masing-masing dari kita, untuk menenangkan hati kita, untuk menemani kita melewati masa-masa yang sukar. Yang kedua, Roh Kudus juga fungsinya sebagai penolong. Penolong kita untuk mengingatkan tentang firman Tuhan, penolong kita untuk kita berlaku seperti lakunya Yesus, untuk penolong kita dalam membuat sikap dan tingkah laku kita menunjukkan kita adalah anak-anak Allah. Nah, Miss mau tanya di sini, siapa di sini yang anak Allah? Angkat tangannya, ayo. Di sini ada enggak yang bukan anak Allah? Enggak lah. Hatinya sudah tergerak untuk membuka video ini, berarti apa? Dia mau mendengar firman Tuhan, berarti apa? Dia anak Tuhan Yesus, berarti apa? Ada Roh Kudus di dalam hatinya, amin? Iya. Nah, kalau Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus juga sebagai penolong, membuat kita menjadi anak-anak Yesus. Sebagai anak Yesus, apa tugas kita? Berbagi kasih kepada orang, bersabar menghadapi orang-orang, berlembut hati terhadap orang-orang, apalagi banyak. Artinya apa? Yang kita lakukan itu adalah buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu apa saja? Nah, silahkan ayo sebutkan satu-satu apa saja buah-buah roh. Udah dapat baca tulisannya? Iya, itu ada di mana? Ayo, di Galatia. Nah, jadi kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar tentang firman-Mu, tentang Roh Kudus yang hidup di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan bantuan Roh Kudus sebagai penghibur kami, sebagai penolong kami, agar kami dapat menunjukkan diri kami sebagai garam dan terang pada dunia ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terserang COVID ataupun penyakit lainnya, dan juga teman-teman kami yang berada dalam perang antara Israel dan Palestina. Kiranya Tuhan kuasa-Mu menjamah semuanya. Terima kasih Bapa untuk segala berkat kasih setia-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.